kanu yaksibun. Jadi orang-orang yang pintar ngeles, pintar ngomong, pintar cari alasan, pada hari itu alat yang diandalkan orang untuk bisa ngeles itu ditutup dengan gitu. Kemudian dia terkaget-kaget ketika anggota badan yang lainnya itu ngomong mengadukan, saya lakukan ini gitu. Kemudian kaki pun berbicara, menjadi saksi pemberat apa yang kita kerjakan. Nanti bapak-bapak kalau main ke rumahnya janda kemana itu ketahuan nanti. Aku kakinya ngomong, yang ngambil barang juga begitu. Kemudian disebutkan khudh minni zadakum, ambil dariku bekal yang banyak. Jadi bapak-bapak, ada yang hari ini baca Quran, ada yang enggak gitu. Ya, makanya harus rencanain besok harus ngapain, habis ini ngapain lagi. Kemudian wa inni lan a'uda ila yaumil qiyamah, saya tidak akan pernah kembali sampai kiamat. Kemudian bapak-bapak sekalian, kalau kita maknai hijrah ya. Salah satu makna hijrah dalam bahasa Arab itu, kalau dalam kalimat hajaro itu, kalau makna bahasa Arabnya itu maknanya taroka, meninggalkan. Jadi kalau orang dari sini mau hijrah ke sini, maka maknanya meninggalkan. Jadi hijrah itu meninggalkan. Jika ada orang hijrah di tempat aja, maka bukan hijrah. Jadi bahasa Arab itu kan maknanya banyak. Mengucilkan orang juga maknanya hijrah. Hijrun itu, ada orang suka ngutang aja, gak pernah bayar-bayar, gitu ya, ditagih marah, maka orang sepakat memboikot. Dalam bahasa Arab namanya hijrun. Ya. Bukan hijrun kamar. Kalau hijrun kamar kan pakai ha, ini pakai hijrun. Maknanya meninggalkan, ditinggalin, nggak dopenin orang. Jadi salah satu makna hijrah itu meninggalkan. Maknanya apa? Tobat. Jadi setiap kita harus tobat atas beberapa nikmat yang tidak kita manfaatkan. Maka kalau tobat itu maknanya dia harus menyesal, berjanji nggak akan ngulangin. Ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang terkait dengan urusan urusan adami atau anak-anak Adam, ya diserahkan. Bapak kalau korupsi ya harus dikembaliin. Kalau kembali ke negara gimana? Ya, berarti kembaliin ke fasilitas umum. Ya. Kalau kepada Allah, contoh punya hutang-hutang ya harus dilunasi. Jadi mana hijrah itu meninggalkan. Jadi bapak-bapak, tobat itu termasuk yang disuruh mempercepat. Maka disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu mananya disuruh hijrah, disuruh tobat. Nah, kita juga harus tobat. Tobat atas hilangnya masa lalu, hilangnya masa muda. Ya, dulu waktu sehat gak dimanfaatin gitu ya. Dulu waktu banyak duit lupa nggak daftar haji. Begitu sudah bokeh, udah habis-habisan, baru udah sakit-sakitan baru daftar. Iya bapak-bapak. Kemudian hijrah dari sini pak, itu mana juga harus bergerak, harokah. Jadi hijrah itu artinya bergerak, berharokah. Maka bapak-bapak, harokat itu kan kalau bahasa kita kan, ini harokatnya apa? A, I,
kan begitu ya. Itu harokat Pak. Anak saya baru belajar i'rab ini beda kitabah sama kitabi apa bedanya? Secara bahasa Indonesia artinya sama-sama buku. Tapi dari harokat fathah, dhammah, kasrah itu punya makna dalam bahasa Arab yang hanya bisa dimengerti orang-orang yang bahasa Arab. Jadi bapak-bapak, mohon maaf ini saya jarang lihat sini Pak ya, agak tegang nih Pak. Jadi hijrah itu maknanya adalah berharokah. Makanya kalau diem itu tanda kematian. Orang diem itu tanda mati Pak. Sukun itu artinya mati. Ya. Maka kadang-kadang orang itu akan merasakan capek kalau dia berhenti. Bapak habis aktivitas begitu dulu istirahat duduk gitu. Ya Allah capeknya. Iya. Tapi kalau dia bergerak, hilang rasa capek itu. Makanya bapak-bapak, bahaya berhenti itu bahaya. Kata Imam Syafi'i itu disebutkan, ra'aitul ma'a yajri yatib wa illam yajri lam yatib. Saya melihat air itu kalau dia mengalir dia akan bersih, dia akan jernih, dia bisa sehat. Ada kolam apa selokan itu kalau dia ngalir walaupun dia kotor, lama-lama dia akan bersih, jernih. Tapi kalau dia berhenti, walaupun air itu bening, kalau berhenti lama-lama dia ada lumut, ada cacing, jintik nyamuk, bahkan bau. Orang kalau dia bergerak terus, dalam hal ini mungkin dia berdakwah, mengajar, memaksimalkan usianya, maka dia akan jadi bersih Pak. Orang tua kita itu walaupun ilmunya nggak banyak, kan kita ini mohon maaf ya, kita ini kadang-kadang dipanggil ustadz itu karena terpaksa, karena nggak ada orang lain, kemudian dipanggil ustadz, karena nggak ada pilihan. Iya. Jadi nggak bisa. Ternyata ini yang paling bisa, walaupun dia nggak bisa juga. Mohon maaf ya. Kalau kajian fikih kan begini Pak. Kajian fikih itu kadang-kadang kajiannya ideal. Saran jadi imam, orang yang aqra'uhum lil Quran, yang paling fasih baca Quran, yang paling banyak hafalan Quran. Gitu. Begitu kita mampir ke masjid di Jawa atau di mana saja, itu kan bacanya kan jelek. Atau ngalamin lah gitulah ya, ngalamin gitu. Al-Fatihah gitu kan kadang-kadang. Asngadu iya. Atau kalau dia azan asyhadu Allah, asad itu kan artinya macan. Gitu. Cuman kan kalau kita nungguin yang kayak gini yang bener kan nggak mungkin ada yang azan itu. Atau lah jadi, ini yang jadi imam nggak ada nih, udah kita masing-masing aja lah. Nah, bisa jadi yang nggak mau datang atau yang hafalannya bagus, yang Qurannya bagus nggak mau maju, itu bisa jadi dosa Pak. Jadi harus bergerak. Makanya bapak-bapak, orang yang punya ilmu banyak, kalau dia diam aja, nggak menyalurkan ilmunya, itu jadi kotor nanti. Semua orang dianggap salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Salah semua jadinya. Salaman habis sholat dianggap salah. Nanti ya semuanya salah lah. Padahal kan kalau kita lihat ternyata banyak ilmu itu Pak. Cuman belum nyampe sama kita aja. Makanya kalau kita beramal, pastikan amal kita itu ada dalilnya, tanpa harus ngejek amalan orang lain.
Kecuali kalau amalnya fatal, orang sholat sana dia ngadep yang lain gitu ya. Ya. Kemudian bapak-bapak, bahkan disebutkan dalam banyak riwayat ya, singa itu kalau dia diam di satu tempat, diam aja, itu jadi lucu pak. Singa itu akan kelihatan keren kalau dia bergerak. Ada singa kegemukan tuh kan ada, mana nggak gerak-gerak cuma makan aja kan. Ini kirain orang aja yang overdosis apa keberatan badan, ada singa juga berbadan. Bahkan nah ini saya kemarin ngasih juga ke anak-anak saya. Saya Cina Jubi nggak mau ini, ada salah satu dewan Syafi'i ya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i tagharrab 'anil awtan fi talabil ula. Fasafir fa fi asfari khamsa fawaid. Tafarruj hammin waqti sabu ma'isyatin wa ilmin wa adabin wa suhbatu majidin. Kata Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i mengajarkan murid-muridnya atau anak-anaknya itu untuk hijrah, untuk pergi, untuk safar. Disebutkan tagharrab 'anil awtan fi talabil ula. Tinggalkan tempat tinggalmu untuk mendapatkan yang ula. Ula itu yang lebih mulia, yang lebih tinggi. Makanya bapak-bapak dulu, walaupun ustadz-ustadz itu ulama besar atau ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu nggak pernah ngajar muridnya sendiri pak. Imam Syafi'i itu nyuruh muridnya juga belajar sama imam lain. Sebagaimana bapaknya Imam Syafi'i itu ulama juga. Dia perintahkan anaknya untuk belajar tempat orang lain. Iya, biar prihatin, biar hormat, biar taat. Kalau sama orang sendiri kan ya kayak kita lah, manja. Siapa itu yang manja? Kemudian disebutkan fasafir fafil asfari khamsa fawaid. Pergilah, karena dalam bepergian itu kamu akan mendapatkan khamsa fawaid, kamu akan mendapatkan 5 keutamaan. Tafarruju hammin, menghilangkan penat. Jadi kalau orang capek-capek itu kalau mau seger ya dia harus jalan-jalan, refreshing gitu. Oh, iya. Mumet di rumah aja, istri marah-marah gitu kan. Malah tagih hutang terus gitu. Tafarrujah, jadi meninggalkan penat, pening gitu ya, refreshing. Jadi ternyata refreshing itu juga bagian dari kegiatannya ulama. Dengan dia refreshing, Pak, itu dia akan mendapatkan fenomena hal-hal baru ya, yang tidak didapatkan sebelumnya, dan dia jadi tahu, oh ini alasannya orang ibadah begini, yang selama ini kita nggak tahu kan. Kayak contoh, memang ada orang riwayat sholat, Rasul sholat begini. Ada riwayatnya itu Pak. Kalau ada orang sholat begini boleh gak? Ya boleh. Cuma Rasul itu melakukan itu ada sebabnya. Ketika perang itu ketusuk panah atau tombak itu Pak, Rasul.
Hanya ya sisi kemanusiaan, karena sakit dipegang. Kalau bapak mau sholat kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sakitnya di sini ya di sini. Loh, gitu. Makanya Imam Syafi'i itu Pak, begitu dia hijrah dari Palestina hijrah ke Mesir, itu punya fatwa baru. Yang fatwanya itu berubah total dari fatwa sebelumnya. Kenapa? Karena dia pindah. Kenapa? Ada hal-hal, jadi ada gini, kalau kan dalam kaidah fikih itu likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap tempat ada fatwanya, setiap fatwa ada tempatnya. Ya kayak kita lah, mohon maaf sini. Orang kalau di Arab sana, kalau dia sayang sama gurunya, itu dipegang kepala gurunya, dicium sininya Pak, ubun-ubunnya itu di Arab. Kalau di sini ya kita cium tangan paling gitu. Nah kalau di cium tangan di Arab itu dimarahin Bapak, nggak boleh rukuk sujud kecuali hanya kepada Allah, begitu. Makanya bapak-bapak ya ada tempat-tempatnya. Makanya Imam Syafi'i ngajarin, Anda memang pakai kunut, tapi kalau di tempat itu orang biasa nggak pakai kunut, dia nggak pakai kunut. Anda biasa pakai basmalah, ternyata diminta jadi imam di masjid orang yang rata-rata nggak pakai basmalah, ya Anda nggak basmalah nggak apa-apa. Iya, itu ya. Kemudian disebutkan waktu sabu ma'isyatin, dengan kamu hijrah kamu mendapatkan ma'isyah, mungkin bekerja gitu ya. Kemudian disebutkan lagi wa ilmin, dengan hijrah, dengan safar kamu dapat ilmu, baik ilmu ya ilmu apa aja, pengalaman gitu. Kemudian disebutkan wa adabin, kamu mendapatkan adab ya. Orang kalau sudah sering berjumpa banyak orang, maka dia bisa perilakunya baik. Kemudian terakhir apa? Wa suhbatu majidi, dapat teman yang baik. Teman baik itu bisa jadi ya teman, bisa jadi istri, dapat cewek, nah, cewek yang baik. Ini kira-kira bapak-bapak tentang hijrah. Jadi bapak-bapak, kalau dulu Ustadz saya bilang begini, kalau kamu naik mimbar, pastiin kamu punya rencana ngomong apa. Kalau mau khutbah, kamu pastiin kamu harus ngomong apa, disiapin. Makanya kalau orang Arab itu ya sama kayak orang Indonesia, walaupun dia paham, dia bikin kopelan, bikin konsep. Tapi kalau orang Mesir lain, kalau khutbah Jumat bawa tag, aib, kata orang Mesir. Maka saya juga pernah diprotes orang khutbah kok nggak bawa catatan, pasti ngomongnya ke sana sini gitu. Tapi juga ada orang, wah mantap ini Ustaznya nggak pakai contekan gitu. Iya, ya makanya setiap orang pasti punya komentar masing-masing gitu kan. Ya kayak Luqman Hakim ngajarin anaknya, ada keledai, bener ya keledai ya, ada keledai. Nak sini nak, Bapak naik keledai, kamu tuntun. Orang ngoceh, tua,
nggak kasih nama anak kecil, suruh jalan. Kan dia sering main ini, naik keledai, udah sering, ngapain gitu. Dengar nggak? Nah, sekarang kamu naik keledai ini, saya jalan. Orang ngomong anak kecil nggak tahu ada, orang tua suruh jalan gitu. Ayo, ini kayaknya kamu harus naik gitu. Ini 2 orang ini nggak punya pri. Keledai kecil dinaikin berdua gitu. Turun lagi, kita turun nak. Ini apa manfaat beli keledai kalau nggak dimanfaatin? Ayo nak, kita gotong aja ini. Semuanya ngomel semua pak. Sama hidup kita juga kayak begitu. Anda mau ngomong apa aja, sepintar apapun Anda, pasti ada orang yang setuju, ada yang nggak setuju. Maka jangan ada namanya ungkapan Arab, ridon nasi kosdun la turja. Ridhonya manusia itu harapan, tapi nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin semua orang tuh senang sama kita, nggak mungkin. Dan nggak mungkin semua orang benci semua, nggak mungkin. Gitu ya bapak-bapak. Kata ustaz saya itu, kalau itu siap-siap. Kalau Anda nggak menyiapkan materinya, berarti Anda siap-siap nanti ketika turun dari mimbar itu nggak dihormatin orang. Iya. Besok siap. Besok saya melakukan ini, sholat di sini, baca Quran 1 juz. Makanya ada ungkapan luangkan waktu untuk Al-Quran. Jangan tunggu waktu luang, nggak ketemu nanti. Meluangkan waktu untuk sodako, untuk infak. Jangan tunggu sisa, nggak ketemu pak sisanya. Kita kalau luangkan waktu untuk belajar. Jangan nantilah tunggu waktu luang. Jangan. Disiapin. Makanya ada ungkapan dari Ibnu Umar, idza asbahta fala tantadur masa wa idza amsayta fala tantadur subha. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Jika kamu berada sore hari, jangan tunggu besok pagi hari. Ambil waktu mudamu untuk nanti waktu tua. Ambil waktu sehatmu untuk nanti kamu jadi sakit atau tua. Makanya bapak-bapak saya protes tuh sama, ya kan kadang-kadang kita nih yasinan. Petugasnya itu aja. Nyampe yasinan pada maghrib tetangga saya pak, sengaja saya, karena kita terus, sengaja saya nggak datang. Bukan nggak datang, datangnya telat. Pikir saya menjelang saya datang, ternyata ditunggu. Nah, jadi kita yasinan ini. Loh mana ini? Ini yang baca yasin nggak ada Ustaz. Yang baca ini nggak ada Ustaz. Nah, saya bilang jangan saya semua lah. Nanti saya borong semua, saya dapat 1 juga, beseknya sama aja. Yang nggak ngapain di pojok, mengantuk-ngantuk dapat besek 1 juga gitu. Iya. Oh, tiba-tiba disodorin, ya Pak, monggo Pak Ustaz, monggo. Apa ini ya? Diborong Pak. Wah, nggak bisa saya. Kecuali kalau kita bikin kesepakatan, kalau ngambil 2 job, amplopnya apanya, beseknya dapat 2 gitu. Kalau ini kesepakatannya, ini nggak bisa pasti belajar ya. Iya. Bapak kenapa nggak baca ini? Nggak bisa Ustaz. Nah, kapan bisanya? Saya tinggal di Kalibening dari 2010. Maksud dari sekarang sampai sekarang nggak bisa terus. Bacalah, belajarlah. Salah-salah nggak apa-apa. Allah nggak marah kalau kita salah baca Quran itu. Kecuali bapak niatin memang salah, nggak marah. Ya kan? Alladzi yatata'ta wa alaihi syan falahu ajron. Orang yang yatata terbata-bata, kesulitan melafalkan Quran, dia dapat 2 pahala. Itu penghargaan pak. Maka bapak-bapak yang ngaji sama saya udah nggak apa-apa. Katanya dosa, enggak dosa. Yang penting bapak mau belajar. Cuma harus punya target. Jangan selama itu terus ngalamin terus, jangan.
Ini kira-kira. Wallahu a'lam shawab. Tadi ada pertanyaan, Ustaz, apa tadi Pak? Ini, oh tentang ini ya, akikoh ya. Akikoh itu Pak, afdolnya hari ketujuh. Wa kullu mauludin murtahinun bi akikoti. Wa kullu gulamin murtahinun bi akikoti. Setiap anak itu tergadaikan sampai ditunaikan akikohnya. Yudbahu anhu yawma sabihi yuhlaku wa yusamma. Disembelihkan akikohnya itu, kemudian dicukur rambutnya bersih dan diberikan nama. Hari ketujuh pakainya begitu. Kalau hari ketujuh itu kambingnya belum ada, tetap dia harus nyukur rambut dan ngasih nama. Jangan tunggu sampai ada kambingnya. Karena disebutkan ketujuh itu, kalau dalam fatwanya Ibnu Taimiyah itu afdoliyah, afdolnya. Kalau nggak sanggup, hari ketujuh tetap cukur rambut dan kasih nama, motong akikohnya hari ketujuh, hari ke-14. Kalau nggak sanggup lagi hari ke-21. Kalau nggak sanggup lagi, kapan sanggupnya? Kapan sanggup? Bisa jadi bapak bawa akikoh. Nah, dulu kendurin aja, gitu kan? Kenapa matangnya? Ya kan gini, setiap amal itu kan ada nilai afdolnya ya. Akikoh itu babnya seperti bab sembelih kurban. Afdolnya kita yang akikoh, kita yang nyembelih. Kalau nggak sanggup, kita ngelihat darahnya. Kalau nggak sanggup, ya jangan dipaksain juga. Bapak nanti nyembelih malah kena tangan bapak sendiri. Kalau nggak sanggup ya udah. Tapi tetap harus ngambil berkahnya. Tahu matangnya aja. Ya kalau kambingnya ditukar gimana? Kasih matangnya aja. Ini saya titip ya gitu. Kasih kambingnya, kasih ini. Iya. Kalau ya sama lah. Karena akikoh itu umumnya, sebenarnya akikoh itu umumnya ya seperti ngasih kambing korban itu. Maksimal kita makan dagingnya itu ya, satu keluarga itu ya sepertiga itu aja. Selebihnya kasih. Cuman karena fikih keindonesiaan, ini kan fikih keindonesiaan Pak. Cuman kalau dikasih cuma sedikit, nanti Pak Darno nggak kebagian cemberut, dimatengin. Iya, karena yang makan bisa banyak. Campur tahu yang banyak gitu kan, sama laos. Gimana Pak? Oh iya. Bahkan kalau dalam fatwa ulama Indonesia, ulama Syafi'iyah, itu yustahabu, dianjurkan makannya yang manis-manis, dimasaknya yang manis-manis. Itu ada filosofinya Pak. Bukan gula ya, apa di Malbi apa gitu. Biar yang makan ini jadi sebutan manis. Kalau mungkin Bapak ngeliat orang kesel tuh, mungkin waktu akikoh makannya pedas-pedas itu. Itu tempatnya lebih afdol di rumah sendiri, rumah mertua atau rumah orang tua, atau di pondok. Ya terserah Bapak lah, terserah Bapak. Bebas. Ada pertanyaan lagi mungkin? Monggo silakan. Yang gerak tadi. Ya. Orang bergerak itu mungkin menjadi hidup akan bertanya silaturahim. Nah, ini Pak Malkan sudah melakukan urut
Oh ya. Ya, nah, mungkin itu bagian yang telah menjadikan pengalaman bagi Pak Malkan. Iya. Mana Pak makannya? Makan 3 hari ya? keluar. Wih mantap itu. Dari urut Kurut. 3 hari cuma keluar ya. Keluar rekreasi. Pulang. Dari keluar rekreasi. Ya, maksudnya ya bisa disimpulkan macam-macam lah. Kurut itu untuk dakwah, misal nuntut ilmu gitu ya. Makanya saking pentingnya dakwah itu, ulama-ulama dahulu tuh lebih senang dakwahnya tuh ini berpindah-pindah. Rasulullah itu sukses juga karena dia berpindah, karena hijrah. Rasulullah kalau mungkin tetap di Mekah nggak pindah-pindah, mungkin syariat Islam sudah mati Pak, agama Islam nggak ada. Iya kan, kalau orang ditekan-tekan terus habis lama-lama. Itu ya. Kemudian tadi nih Ustaz, di dalam dunia pendidikan saat ini kan pertama jauh beda masalah pembahasan agama Islam ini di ilmu itu kan hanya 2 jam, kemudian ada materinya itu seperti dulu kan ada pembahasan khilafah ya, sekarang udah ada lagi. Iya. Jadi banyak yang sudah diretil gitu loh. Iya. Nah ini jadi menurut saya ini seperti Ustaz Budi ini kan banyak relasi ya. Iya. Itu sebaiknya sekarang ini orang tua diarahkan pendidikan ini ke umum atau ke pondok. Yang sana mungkin beda, saya tahu itu kalau di umum itu nggak ada pelajaran nahu, kemudian sorot seperti itu. Nah kalau di pondok itu kan rata-rata ada. Ini sebaiknya kemana ya kita sebagai orang tua ini? Bapak nanya ini sebagai guru pondok atau gimana? Promosi pondok atau gimana? Ya pokoknya Ada promo apa? untuk pendidikan ini generasi muda ini. Ya, yang jelas dimanapun tempatnya, ilmu agama itu tetap penting. Tetap penting. Iya, jangan kayak kita ini kadang-kadang, saya pernah di pondok ngajar, guru-guru matematika protes. Begitu belajar matematika, fisika, kimia, muridnya pada pindah ngaji kitab. Karena waktu itu jadwalnya Ustadz kan datang, ngambil jadwal orang lain gitu. Gak usah, nanti aja lah, belajar fisika nanti aja. Ini dulu, nanti fisika nggak akan ditanya nggak di akhirat. Matematika nggak penting, nanti yang ditanya agama. Nggak belajarnya, santrinya nggak belajar agama. Nyampe guru pada ngadu, saya bilang gini sini. Nanti di akhirat itu memang ditanya masalah agama. Tapi nanti di akhirat itu ada yaumul hisab, hari perhitungan. Itu harus hitung-hitungan juga itu. Oh iya. Ya, ada juga. Yang penting juga. Bahkan ya Allah ngasih pentingnya hisab itu Pak. Bapak kalau sholat sendiri itu 1 derajatnya 1. Kalau berjamaah 27. Tinggal milih aja Bapak. Karena saat ini guru agama itu saat ini kurikulum merdeka lah ya. Kok ada ya kan lucu tawa ya. Itu kan cara nikah. Oh iya. Iya ini waduh saya kok anak-anak kelas praktek itu ya. Praktek nikah. Iya praktek nikah. Dulu kan nggak ada. Jadi udah seng-sengan aja ini. Waduh. Jadi sungguhan ya. Iya nyata saya tertarik juga mau nikah lagi. Sini nak belajar akad sama saya gitu ya. Jangan lagi yang Ya kayak nikah nggak perlu lah belajar. Nanti bisa sendiri lah. iya. Iya, nggak perlu terang-terangan, nanti diem-diem di mana tiba-tiba ada laporan, saat ada undangan gitu kan. Wajib tuh Ustaz. Iya mau
pembuktian itu. Jadi tinggal pintar-pintar gini Pak. Undang-undang buruk, kalau hakimnya baik jadi baik. Tapi sebaik-baiknya apapun undang-undang, ya, kalau hakimnya jelek, jelek juga. Ya tinggal kita guru-gurunya ini Pak. Gitu. Makanya saya sering bilang sama mahasiswa saya itu, kalau Anda sudah menjatuhkan pilihan jadi guru, itu sifatnya pengabdian. Makanya dulu guru-guru dulu itu Pak, benar-benar memang sebagai guru, bukan seperti sekarang. Daripada nganggur ngajar aja lah. Oh, iya. Ya. Nah, itu kan saya bilang tadi, fikih itu bicara tentang masalah ideal. Yang paling bagus begini, kalau yang paling bagus nggak ada, maka guru turun lagi. Kan nggak mungkin begitu nggak ada kan kita nanya, kamu punya hafalan berapa? Anak apa? Oh saya ini sama An-Nazi'at, berarti saya enggak kan? Ya kira-kira aja Pak. Oh iya, itu memang favorit itu Pak. Nggak perlu suaranya itu. Jadi ya kalau di satu tempat itu nggak ada yang bagus sama sekali, ya sudah lewat, maka cari yang agak mendingan. Kalau yang mendingan nggak ada lagi, diturun lagi. Iya penting ada. Nanti kalau azan kayak gitu, ya Bapak nggak datang, Bapak yang azan harusnya, gitu kan? Masih ada, masih nggak? 1 menit. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita punya rencana-rencana yang baik lah, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.